Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah fitnah terbesar akhir zaman. Karena itu ketika Dajjal muncul, nasib umat manusia akan memilukan. Khususnya kaum muslim. Kehadiran Dajjal sangat dikhawatirkan. Bukan hanya sebagai penanda datangnya kiamat, Dajjal juga akan membuat akidah terbolak-balik lewat fitnahnya. Maka itulah sesungguhnya bencana terbesar umat manusia. Kita bisa lihat saat ini umat Islam sudah terpecah belah ke beberapa golongan dan masing-masing golongan menganggap bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Sampai-sampai saat ini banyak sekali peperangan antar umat Islam. Mungkin mereka sudah melupakan sabda Rasulullah SAW bahwa Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. Dan setiap Muslim atas Muslim lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bahkan Allah sendiri telah mengingatkan kita bahwa kita, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya misi Dajjal adalah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan Dajjal, seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang diperbuatnya, masa tinggalnya, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya, dan sebagainya. Bagi orang yang beriman bukanlah sebuah khurafat dan tahayul. Ketika datang, Dajjal akan membawa fitnah yang akan menyesatkan umat manusia. Disitulah umat manusia akan diuji kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sekian banyak fitnah Dajjal, berikut ini adalah 6 di antaranya. Satu, dapat menghidupkan orang yang sudah ia bunuh. Rasulullah SAW berkata, keluarlah pada hari itu seorang yang baik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi, engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Dua, surga dan neraka bersamanya. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Tiga, memerintahkan langit menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, dia datang kepada satu kaum, mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim. 4. Harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. Rasulullah SAW berkata, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharanya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim. 5. Menggergaji seseorang lalu membangkitkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal pada suatu hari. Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya
seorang yang paling baik, dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah." Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Bagaimana jika aku membunuh orang ini, kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku?" Mereka berkata, "Tidak." Dia pun membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, "Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu." Rasulullah berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tak sanggup melakukannya. Enam, bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga." Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaklah memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik." Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.